Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'afwid darin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhallafatu lil hawadis. Dan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadis. Kenapa enggak mukhalafah lil mungkinat? Kok mukhalafahnya lil? Karena hawadis itu ya tajadudnya ketahuan. Kalau mungkinat masih berimbang, ada tiadanya. Gitu ya. Maka yang mukhalif itu ya dengan yang ada, yang sudah ikros. Nah sekarang ini mau dikatakan ini sama ini, sama-sama ini, ya bendanya dulu ada dulu. Kalau nggak ada nggak bisa disamain. Nah jadi tidak ada mukhalafah lil kainat, lil mungkinat. Mukhalafahnya lil boleh begini, mukhalafah lil makhluqat, makhluk. Gitu ya. Fal mukhalafatu lil makhluqat. Nah, ini ada. Fal mukhalafatu lil makhluqatu. Maka mukhalafah berbedanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Ibaratun, sebuah penjelasan. Karena penjelasan ada bukti. Yang mau disamainnya bendanya harus ada dulu. Ya, tidak tawarum, tidak berangan-angan. Penjelasan apa? Ansir bil akhiriyati. Penjelasan mengenai tiadanya arad, tiadanya ansir bil jirmiyati, tiadanya jirim. Jadi mukhalafah itu bukan jirim gitu, maksudnya. Wal aradiyati juga bukan arad. Wal kulliyati bukan kul. Kul keseluruhan benda-benda kul ya. Wa juz'iyati, juz ini artinya sebagian. Wa lawazimiha, dan hal-hal yang melaziminya anhu ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falazimul jirmiyati at-tahayyuz. Lazimnya jirim itu tahayyuz. Yang namanya jirim ya tahayyuz. Tahayyuz adalah ya menempatnya diri dia secukupnya benda itu. Itu namanya tahayyuz. Ya, jadi kalau Tuhannya jirim, arad ya berarti tahayyuz. Makanya dikatakan mukhalafah lil makhluqat. Walazimul ardiyati al-qiyamu bil ghair. Terlazimnya arad yaitu berdiri pada yang lain. Arad nggak bisa lepas dari jirimnya. Itu berarti namanya arad berdiri pada jirim. Walazimul kulliyati, dan terlazimnya kul, al-kibaru seperti besar ya. Misalkan ya, ada yang mengatakan Allah itu besar, yang lain ini udah menyalahi sini ya. Walazimul kulliyah al-kibar, walazimul juz'iyah as-sighar. Lazimnya juz, bagian, adalah kecil. Ila ghairi dzalik, dan kepada yang lain-lainnya. Wa ma'nahu, maknanya, pengertian daripada pemahaman sifat mukhalafah lil hawadis. Ay al-mukhalafatu lima
dzukira, yaitu mukhalafah terhadap yang disebutkan. Maksudnya mukhalafah lil hawadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala bukan tidak sama dengan hawadis. Ya, jadi ketika orang sudah paham bahwa Allah Ta'ala itu berbeda, tidak sama dengan hawadis, maka di sini fa idza alqa syaitanu fi dziknika annahu ta'ala, apabila telah datang syaitan di dalam pikiranmu, berarti orang yang paham mukhalafah lil hawadis menurut Syekh Nawawi ini siap digoda oleh syaitan. Seolah-olah ngomong kayak gitu. Ya, pasti orang yang sudah ngerti mukhalafnya Allah Ta'ala mukhalaf dengan hawadis, dengan makhlukat, maka syaitan gak tinggal diam. Masuk kemana dia? Fi dzihnika, dalam pikiranmu. Jadi syaitan itu masuk dalam pikiran. Annahu Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala di dalamnya yakun jirman, kalau dirinya bukan jirim. Terus kata siapa ini? Syaitan. Wala aradan, dan juga bukan arad. Wala kulan, dan juga bukan kul. Wala juz'an, dan juga bukan juz. Fama hakikatuhu, kalau begitu apa hakikatnya? Ya, liciknya setan masuk ke dalam pikiran manusia. Kalau bukan jin, bukan arad, kalau begitu apa jadinya? Gitu kan. Fama hakikatuhu, kalau begitu apa jadinya? Faqul fi raddi dzalik, nah diajarin oleh Syekh Nawawi, katakanlah ya dengan penolakan itu, ya, la ya'lamullaha illallah, tidak akan ada yang mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau ya tidaklah sesuatu itu sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Jadi kalau akalnya sudah nemu, sudah idrok bahwa diri Allah itu tidak sama dengan makhluk, dilihat dari zatnya, sifat, perbuatan, oh tidak sama. Setan tuh gelisah masuk ke dalam diri kita, memaksa diri. Kalau begitu apa jadinya? Gitu ya. Jadi licik banget ini. Nah, maka penolakannya pakai ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, maknanya apa itu? Bahwa Ta'ala laisa bijismin musawwarin. Karena itu Allah Ta'ala bukanlah jisim yang bisa digambar, ya. Karena bukan makhluk, gak bisa digambar. Kalau orang lain kan Tuhannya lagi nongkrong, lagi jedrok, bukan digambar lagi tuh mah, mulai dibentuk kemudian sama tanah liat, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, mustahil bagi Allah Ta'ala seperti itu. Wala bijauhurin mahdudin muqaddarin, dan juga bukannya johar yang bisa mahdud, dihitung-hitung, muqaddarin yang diperkirakan, hitung-hitung dan bisa diperkirakan. Jadi bukan johar yang bisa dihitung. Falaisa lahu yadun, bagi Allah tidak memiliki tangan. Tapi Al-Quran yadullah fawqa aydihim. Yang dimaksud yad di situ adalah ditakwilkan kekuasaan.
ya, kekuasaan. Wala ainun, dan juga bukan mata. Ya, artinya Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata. Wala udhunun, tidak juga memiliki telinga seperti manusia. Wa ghairu dzalik min sifatil awadis, dan lain-lainnya dari sifat-sifat awadis. Mustahil ya. Orang-orang yang mujassimah ini nanti menjadi ilustrasi dari kaum ya Wahabiyah, kaum salafi itu udah ngotot bahwa Tuhan itu emang punya tangan gitu. Begitu kalau dia itu punya keyakinan kayak begitu. Lalu di Ustadz yang di YouTube itu, Bapak misalkan keluar di langit, ada langit-langit, Allah Ta'ala tidak selangit di sana. Waduh, repot lagi kayak gitu. Li'annahu la yumassilul ajsama la fi takdiri wa la fi qabulil inkisam. Sesungguhnya Allah tidak sama dengan jisim. La fi takdir, bukan pada ketentuan, wala fi qabulil inkisam, dan juga tidak menerima potongan-potongan, bagian-bagian. Ya, inkisam itu kayak kambing dipotong, ada kepalanya, ada ininya gitu. Inkisam. Wala tahulluhul jawahir, dan tidak ditempati oleh johar. Walaysa bi'arad, dan juga bukan arad. Wala tahulluhul a'radu, dan arad tidak bisa mendiaminya. Bal la yumassilu mawjudan wa la yumassilu mawjudun. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak sama dengan mawjud, dan mawjud tidak bisa menyamai Allah. Jadi bal yumasilu mawjudan wa la yumasilu mawjudun. Ini beda pengertiannya. Dan Allah tidak sama dengan mawjud, barang yang ada, dan barang yang ada tidak bisa menyamai Allah gitu. Ya, dalilnya bagus ini, timbal balik kayak gitu. Wala yahudduhul miqdaru, ya, dan tidak dibatasi oleh kapasitas. Wala tahwihil aqtar, dan juga tidak dikelilingi oleh kitaran-kitaran. Aqtar itu kitaran. Wala tuhitu bihil jihad, dan juga tidak terkena arah. Wala taqtifuhul arduna was samawat, dan juga tidak mendiami bumi dan langit. Kalau orang Wahabi, Salafi, Tuhan ada di atas langit. Nah, bertentangan dengan ini. Rafi'ud darajati ala syai'in. Allah itu maha tinggi derajat atas segala sesuatu. Wa ma'azzalika, oleh karena itu bersamanya huwa aqrabu ila abdi min hablil warid. Dia itu lebih dekat kepada si hamba seperti layaknya dekatnya sampai ke urat nadi. Jadi ketika nazar itu yang bikin dekat, bukan diri Tuhannya ada di urat nadi, bukan. Ketika nazar kita ini akalnya idrok, berarti itu lebih dekat. Begitu. Wa huwa ala kulli syai'in syahid, dan dia atas segala sesuatu maha menyaksikan. La yumassilu qurbuhu qurbal ajsam,
dan tidak bisa Allah Ta'ala dekatnya seperti dekatnya jisim. Ayo kita mendekatkan diri kepada Allah, dekatnya kayak apa? Bilang dekat aja itu berarti udah jihad bukan? Allah itu dekat dengan kita, nah gitu. Berarti dekat di sini, berarti bisa arah nantinya, ya. Nah ini, ya. Bagaimana itu bilang dekat aja udah arah. Ta'ala an ya'wihi makanun kama taqaddasa ayyuhidahu zamanun. Maha suci Allah, dirinya tempatnya tempat itu bisa ya menempatinya, dan sebagaimana juga maha suci Allah, dirinya terkena zaman, terkena waktu. Kalau ada jarak ya berarti kena waktu. Kan ada itu gini, gini, al-bakhil ba'idun minallah, ya, wa ba'idun minallah ba'idun minan nas qaribun minan nar. Orang pelit, ya kan, itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Ini berarti pakainya jarak itu. Kalau jarak itu jihad enggak, arah enggak? Nah, ada lagi asyakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa ba'idun minal jannah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Berarti dekat ini bisa arah nantinya. Nah, ini pengertiannya ini harus diperbaiki ini, ya. Dan begitu maksudnya. Wa huwal an alama alaihi kana. Dan dia di berbagai keadaan sedia. Ala alaihi kana itu artinya bersedia. Sedia aja dia, adanya bersedia. Wadidduha al-mumasalah, didnya gitu. Al-mumasalah, apa mumasalah? Lawannya mukhalafah namanya sama. Jadi lawannya itu adalah sama. Wa dalilu ala zalika, dalil tentang sifat mukhalafah lil hawadis, ya, ai mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, yaitu berbedanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Ini dalilnya apa? Annahu, sesungguhnya dia Allah, ay Allah, laulam yakun mukhalifan li makhluqati lakana mumassalan laha. Kalau Allah Ta'ala bukan mukhalif, ya, lil makhluqati, artinya kalau Allah tidak sama, ya, kalau Allah itu tidak berbeda dengan makhluk, lakana mumassalan, berarti dirinya yang sama dengan makhluk, gitu. Lakin mumassalatuhu batilatun, akan tetapi samanya Allah Ta'ala dengan makhluk ini adalah batal. Batal apanya? Pemahamannya. Kalau pemahamannya batal, berarti syahadatnya juga batal. Syahadat yang batal. Idlau kana mumasilan lil hawadis lakana hadisan mislaha. Apabila diri Allah Ta'ala itu sama dengan hawadis,
Lakana hadisan, sungguh Allah akan menjadi hadis. Misalah dengan sepertinya si makhluk tadi. Di anna jami'a ma sabata li ahadil mislain yasbutu lil akhari. Karenanya seluruh apa yang telah ditetapkan salah satu dua yang sama, ya, maka akan menetapkan yang lain. Misalkan ini kita mau misalkan kita mengumpulkan tuh, ya, yang akan ditetapkan ini sama ini, ya, berarti ada salah satunya ada yang menetap yang lain, nggak mungkin ini nggak ditetapkan. Contohnya gini, ini sama nggak sama ini? Bedanya di mana? Berarti ada yang mau ditetapkan yang lainnya, gitu. Ya, misalkan Allah berbeda dengan makhluk, mana yang mau ditetapkannya? Apa yang mau ditetapkannya? Allah yang mukhalif kepada, nah, itu ya sebetulnya lil akhor. Walakin huwa aikanuhu hadisan muhalun, akan tetapi keadaan Allah Ta'ala hawadis muhalun, itu mustahil. Di annahu qad qamat dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Sesungguhnya telah ditegakkan dalil atas wajibnya qidam bagi Allah. Bagaimana mau dibilang hawadis, orang sudah ditetapkan yaitu sifat qidam. Kan kita ini kan pertama kan qidam dulu bako, ya kan, mukhalafah. Bagaimana mau dikatakan dia mumasalah? Karena qidamnya itu udah ditetapin. Gitu. Yang namanya barang qidam tidak ada awal, berarti tidak sama dengan yang lainnya. Itu bisa merantai, itu analisanya seperti merantai gitu. Ini kan kalau yang mengantarkan bukan wali Allah nggak bisa. Begini nih, qidam kaitannya dengan bako kaitannya dengan mukhalafah, itu satu rantai begitu, bisa tersambung kayak begitu. Berarti ini orang yang membuat ilmu seperti ini, maksudnya mengantarkannya kita ke dalam pemikiran itu, ini kan berarti orang yang luar biasa. Ya, wa haitsu wajabat lahu al-mukhallafatu lil hawadis istihala alaihi didduha. Wa haitsu, dan apabila ditetapkannya sifat mukhalafah lil hawadis bagi Gusti Allah, istihala, maka akan memustahilkan alaihi, yaitu atas Allah, dituha, yaitu lawannya. Jadi ya, lawannya mukhalafah. Kalau kita mau mustahilkan berarti ada lawannya. Lawannya itu adalah mumasalah. Berarti gini, kalau orang yang tidak menetapkan mukhalafah sepanjang hidupnya, maka yang ada di hati dan pikirannya adalah mumasalah. Itu sepanjang zaman itu, sepanjang dia hidup. Maka perlu ngaji sifat 20 seperti ini. Kalau dia misalkan selama hidupnya ini mumasalah mulu sama yang lain, dia paham masalah mulu, ya berarti dia nggak menemukan mukhalifnya, gitu ya. Baik, di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'alal ladza asrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin al-rahati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wasairil khilani wa kulli di mahabba au jirati as-sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna la bihtisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbi adada tasfi suhbi walhamdulillahi bil badri wat tanal